Oke, hello guys, ketemu lagi sama saya, The Crypto Legend. Kita akan mencoba untuk analisa kira-kira pergerakan Bitcoin mau kemana ya, berapa hari atau berapa minggu ke depan. Di sini saya udah punya chart Bitcoin di 4 jam, tapi untuk sebelum menganalisa lebih lancar lagi, saya akan bikin chartnya di zoom out dulu ke time frame 1 minggu ya. Bisa dilihat, di sini ada beberapa area yang sudah saya mapping. Pada dasarnya di time frame 1 minggu, Bitcoin itu sedang mungkin ada di range yang cukup besar ya. Range itu maksudnya eh, dia dari bawah, atau kita mulai dari sini ya. Dia dari bawah, dari atas sampai bawah, yang kemungkinan nanti ya ke sini lagi. Jadi kayak sideways atau ranging, maksudnya dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Yang mana range-nya adalah dari 16.500, 16.150, dan ini saya kasih sedikit, mungkin akan ada wick sampai 13.716, dan di zona atasnya ada 31.778, dan mungkin ada wick sampai atasnya 35 ribuan gitu. Jadi sebenarnya kemungkinan saya cukup percaya bahwa dari sini Bitcoin bisa ke arah sini kayak gitu. Karena ini dia di dalam range-nya yang bawah dan dia bisa ke atas gitu. Cuman ini time frame-nya 1 minggu, mungkin akan butuh waktu agak lebih lama lagi karena ya time frame-nya gede gitu. Dan ini sekarang kita kurang lebih ada di tengah-tengah dari range-nya ya, tengah-tengah. Nah ini kita bisa lihat di sini bahwasannya ada uh, resisten di sini 24.697, tapi sebenarnya anggap aja 25.000 lah ya, sekitar 25.000 gitu. Di minggu lalu dia kepentok nih Bitcoin nih, dan sekarang kita lihat dia mulai bikin candle merah nih, yang kita nggak tahu nanti gimana ya candle merahnya, apakah naik atau turun, tapi pada dasarnya kita bisa lihat ada resisten yang di resisten ini ada rejection yang cukup kuat gitu, kepentok gitu. Ditambah lagi ini 50 EMA dalam 1 hari gitu. Nah, kita coba zoom lagi ke time frame 1 hari, kita bisa lihat kayak gini. Nah, ini kemarin pertama kali Bitcoin mau menyentuh si resisten ini, dia kepentok, dan ini wick-nya kebentuk sampai agak jauh dari resistennya, tapi dia akhirnya turun ke reject ya. Baru dia nyoba naik lagi, belum kuat, dan sekarang masih ya bisa dianggap sideways. Nah, karena bisa dianggap sideways, saya akan gambar dia ngebentuk range ya. Jadi dari sini, di pucuk atasnya saya gambarin, pucuk bawahnya juga saya gambarin. Gini, jadi kurang lebih ini ada range yang kecil ya. Nanti kemungkinannya Bitcoin-nya bakal zigzag di sini. Zigzag terus sampai breakout gitu. Zigzag terus sampai breakout. Jadi prinsip dari range trading adalah zigzag terus sampai breakout. Jadi selama belum breakout, kita bisa memanfaatkan ranging area ini untuk beli di bawah, jual di atas, atau sebaliknya ya. Jadi begitu udah breakout ke atas ya kita beli, breakout ke bawah kita jual. Kayak gitu. Nah, kita coba bahas di time frame 4 jamnya ya. Bisa dilihat di sini 4 jam Bitcoin-nya masih kepentok di EMA 50 ya. EMA 50 di 4 jam. Kita lihat nanti dia bisa naik atau enggak atau gimana. Kita lihat nanti, tunggu dulu. Tapi pada dasarnya proyeksi harga adalah yang tadi saya bilang ya, masih di zona ini sampai dia breakout gitu aja. Nah, kalau dari sini kita identifikasi dulu nih. Kalau si garis kuning, si 23505 ini jebol, ya kemungkinannya Bitcoin bisa ke area 22.000 atau 20.000 atau 21.000 lah. Sekitaran sini ya, kotak ini dulu bisa ke situ. Seperti itu. Kalau jebol. Kalau atas jebol, kemungkinan kita breaknya sampai 30.000. Ya mungkin ada ini dikit ya, ada apa namanya? Ada koreksi dikit di berapa, tapi pada dasarnya target saya ke situ. Nah, jadi sebenarnya saya coba bikinin plan tradingnya di sini. Kita bisa lakukan posisi pembelian kalau ini udah di break. Anggap aja kita pasangnya di 25.500 deh gitu. Stop loss-nya mungkin agak pas masuk di range-nya lagi agak dikit gini. Nah, ini resiko 3,7%. Jadi karena kalau udah masuk agak dalam berarti kemungkinan dia akan balik ke range lagi atau sampai bawah gitu. Gitu ya, sampai atas target utamanya sampai ke sini ke 30 ribuan. Ya nanti deket-deket kita bisa take profit sebagian atau semana gitu. Tapi pada dasarnya plan-nya adalah seperti ini. Ntar saya kecilin dulu aja. Gini. Jadi lumayan ya, RR-nya 6,57 gitu. Atau kalau misalkan dia kepentok nih, kepentok sama si resistennya. Jadi pas di resisten kita lihat candle-nya bearish nih. Candle-nya kayak kayak yang ini nih, kayak yang ini misalkan.
ya kita bisa coba juga pasang short gitu ke sini, stop loss-nya tipis aja kalau ini, tapi dia sampai bawah, sampai sini. Atau kalau taunya jebol gimana Bang? Boleh aja sampai sini, tapi mungkin di sini pertimbangkan buat take profit dulu minimal sebagian. Dan ini udah lumayan juga nih RR-nya nih, gitu. Sama dari bawah juga, dari bawah kita bisa pasang di sini, posisi pembelian dari sini. Jadi kalau kita lihat dari candle bullish nih kayak ini kan ada hammer nih. Nah, kita pasang aja stop loss-nya tipis aja sampai atas ini. Ya kalau taunya tembus ya ya udah kita baru ke plan yang ini. Tapi kalau misalkan dia jebol ini sebenarnya kita bisa short, cuman saya kurang tertarik ya sama short ini. Kenapa? Karena biasanya kalau udah jebol gini mungkin akan agak jauh, terus area take profitnya cuma sampai sini gitu, nggak terlalu bagus gitu. Coba kalau kita coba kan, misalkan jebolnya mungkin dari sini gitu, ke sini, terus ke sini. Ya 5% sih, cuman ya lebih kalau cuman 5% atau 5,5%, 6% saya lebih suka kalau di dalam range gitu. Dan di dalam range aja ini 7%. Ini juga sama 7%, jadi kurang worth it lah. Jadi ini saya hapus aja dulu. Mending saya nunggu di sini gitu. Paling kalau nunggu di sini lebih enak. Kita bisa beli misalkan dari ya dari sini gitu kan. Dari anggap aja dari tengah-tengah lah ya, misalkan stop loss-nya di bawahnya dikit gitu. Ya, minimal sampai sini udah lumayan nih, udah 8%. Atau sampai sini udah 14% dan segala macam, atau kalau mau ya sampai si 30.000 tadi. Jadi kayak gitu plannya ya. Oke, buat Bitcoin plannya ke depannya seperti itu, udah saya siapin. Ingat, not financial advice ya. Silahkan dipikirkan sendiri untuk kalau mau trading. Thank you telah menonton dan sampai jumpa.